warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Asmi Saputri Situmorang dalam pelajaran matematika. Nah, pada kelas 8 ini, pada bab pertama, kita akan membahas mengenai pola bilangan. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan pola bilangan? Yuk kita simak video berikut ini. Pola merupakan suatu keteraturan yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam bentuk, ukuran, ataupun susunan. Contohnya, pada sarang lebah madu terdapat segi 6 yang tersusun secara teratur. Nah, contoh lainnya juga terdapat pada rumah keong dan bentuk daun berikut yang tersusun teratur mengikuti suatu pola tertentu. Nah, contoh lainnya pada gambar-gambar berikut, jika kita perhatikan terdapat bunga dengan kelopak bunga 1, yang kedua itu kelopak bunganya ada 2, yang gambar ketiga itu kelopak bunganya ada 3, dan seterusnya. Kita perhatikan gambar-gambar berikut itu membentuk suatu pola yang sangat teratur. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari telah terdapat banyak bentuk atau pola-pola tertentu. Nah, yang akan kita bahas saat ini merupakan pola yang ada dalam matematika, yaitu pola bilangan. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk indikator pencapaian kompetensinya terbagi dua. Yang pertama adalah menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pola itu? Dari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi, jika kita perhatikan itu semua membentuk suatu keteraturan. Nah, secara umum, pola itu merupakan bentuk, model, atau susunan suatu objek yang memiliki suatu keteraturan. Ingat ya, susunan objek yang memiliki suatu keteraturan. Coba kita perhatikan, ada gambar segitiga, kemudian persegi, kemudian lingkaran, dan selanjutnya itu ada gambar segitiga, kemudian persegi. Jika kita perhatikan, gambar-gambar ini berulang dari segitiga kemudian persegi. Artinya ini dapat kita lanjutkan gambarnya. Kira-kira gambarnya apa lagi nih? Iya, lingkaran. Setelah persegi itu lingkaran. Mungkin nggak kita buat persegi? Tidak, karena jika kita buat persegi maka susunan ini tidak membentuk suatu keteraturan atau pola. Nah, lanjutan gambarnya lingkaran, segitiga, persegi, dan seterusnya. Lalu, sebenarnya apa itu pola bilangan yang merupakan materi pembelajaran kita pada saat ini? Nah, pola bilangan itu merupakan suatu susunan bilangan yang tersusun berdasarkan aturan tertentu sehingga menjadi barisan bilangan yang teratur. Ingat ya, barisan bilangan. Nah, coba kita perhatikan dulu kasus satu berikut ini. Berikut ini bilangan yang berawalan dari 1 yang dituliskan dalam pita berwarna putih dan merah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk pada gambar di samping. Artinya diperpanjang bisa menjadi 11 sampai 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan tabel berikut, bilangan pada pita putih katanya itu 1, iya benar. Kemudian siapa lagi yang pada pita putih? Ada 3, ada 5, ada 7, dan ada 9. Selanjutnya pada pita merah itu 2. Kemudian ada 4, 6, 8, 10. Nah, jika kita perhatikan pada pita putih itu 1, 3, 5, 7, 9 itu bilangan apa?
Iya, itu merupakan bilangan ganjil. Pada pita merah 2, 4, 6, 8, 10. Iya, bilangan genap. Sehingga kita tahu pada pita putih itu merupakan bilangan ganjil, pada pita merah itu bilangan genap. Sehingga jika ditanya nih, warna pita pada bilangan 999, ini ganjil apa genap? Iya, ini ganjil, maka warna pada pita warna apa? Warna putih. Kalau ganjil putih ya. Kalau 2000, ini ganjil atau genap? Ini merupakan genap sehingga warnanya warna merah. Oke, bisa ya anak-anak? Nah, begitulah pola. Pola itu memiliki suatu keteraturan sehingga kita dapat menyimpulkan dalam suatu keteraturan tersebut. Nah, untuk contoh selanjutnya, coba perhatikan. Tentukanlah gambar selanjutnya dari pola gambar berikut. Nah, disajikan ada sebanyak 3 gambar. Nah, jika kita perhatikan untuk gambar yang kedua, sebenarnya ini berasal dari gambar yang pertama. Hanya saja ditambah berapa? Tambah 2, bagian atas dan ujung kanannya. Jika kita perhatikan lagi pola yang ketiga, itu juga berdasarkan pola sebelumnya, ditambah 2, ujung kanan atas dan yang kanan, yang bagian atas dan ujung kanan ya. Nah, sehingga kita dapat juga membentuk pola selanjutnya, yaitu berdasarkan pola sebelumnya kita tambah 2 bagian atas dan bagian kanan. Nah, jika kita buat dia dalam bentuk bilangan, maka yang pertama dia bulatannya mewakili 1, yang kedua 3, 5, dan 7. Ini kira-kira apa? Iya, ini merupakan bilangan ganjil, sehingga jika kita teruskan nanti banyak bulatan pada bagian selanjutnya itu merupakan berapa? 9, kemudian 11, dan selanjutnya ya. Oke, untuk contoh yang kedua, gambar yang pertama membentuk suatu segitiga ya. Garis-garis membentuk suatu segitiga. Yang pertama ada sebanyak 3, yang kedua itu garisnya ada sebanyak 7, kemudian yang ketiga itu garisnya ada sebanyak 11. Oke, kita ubah dalam bentuk bilangan 3, 7, 11. Jika kita perhatikan penambahan ke setiap pola itu ada seberapa banyak? Ada sebanyak 4 garis yang ditambah. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. Sehingga untuk yang selanjutnya pun kita tahu yaitu berapa? 11 tambah 4 itu adalah 15. Sehingga nanti garis yang ditambahkan itu ada sebanyak 4 dan jumlah garisnya itu ada sebanyak 15. Membentuk sebuah pola. Oke, 1, 2, 3, 4. Inilah dia gambar selanjutnya dari pola gambar 3 yang diketahui sebelumnya. Oke, untuk contoh selanjutnya, tentukanlah 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Yang pertama, 100, 95, 90, 85. Yang pertama sekali kita perhatikan antara 2 bilangan yang berdekatan. 100 dengan 95 itu perbedaannya berapa sih? 95 ke 90, 90 ke 85. Ini berkurang apakah bertambah? 100 ke 95 berkurang atau bertambah? Berkurang. Kurang berapa? Kurang 5. 95 ke 90? Iya, kurang 5 juga. Nah, kalau kita perhatikan sudah teratur ya. Sudah teratur artinya sudah berpola. Maka 90 ke 5 juga berkurang 5. Artinya kita dapat menentukan 3 bilangan selanjutnya yaitu kurang 5. 80, 80 kurang 5. Berapa? 75. 75 kurang 5? Iya, itu adalah 70. Sehingga 3 bilangan selanjutnya itu adalah 80, 75, dan 70. Oke, contoh yang kedua, 3, 7, 11, 15, dan 19. 3 ke 7 bertambah atau berkurang? Bertambah. 7 ke 11 juga bertambah. Tambah berapa nih? Apakah membentuk sebuah pola? Coba kita cek ya. 3 ke 7 tambah 4. 7 ke 11 tambah 4. 11 ke 15 tambah 4. 15 tambah 19, ke 19 juga tambah 4. Artinya ini juga membentuk sebuah pola. Sehingga barisan selanjutnya itu 23 tambah 4, 27 tambah 4 itu adalah 31. Sehingga 3 bilangan selanjutnya itu adalah 23, 27, dan 31.
Gimana? Mudah kan? Yuk kita lanjut contoh berikutnya, yaitu nomor 3. 5, 10, 8, 13, 11, dan 16. Perhatikan terlebih dahulu yang berdekatan ya. 5 ke 10 tambah 5. 10 ke 8, loh ini berkurang. Gimana itu? Nah, kalau sampai ke sana dia belum berpola, coba kita cek aja lanjut. Siapa tahu nanti ketemu polanya ya. Kalau kita 8 ke 13, tambah 5, 13 ke 11, berkurang 2. Nah, berulang nih, positif 5, kurang 2, tambah 5, dikurang 2. Artinya, tetap memiliki suatu keteraturan. Oke, yang selanjutnya berarti tambah 5. Oke, untuk 3 bilangan selanjutnya, berarti selanjutnya apa nih? Dikurang 2. 16 kurang 2, 14. Kemudiannya, positif 5. Berapa? 19. Selanjutnya dikurang 2. Iya, 17. Sehingga 3 bilangan selanjutnya itu adalah 14, 19, 17. Tapi sebenarnya untuk menentukan pola dari suatu barisan bilangan itu sebenarnya menurut pandangan masing-masing ya. Nah, ada cara lain nih. Coba kita perhatikan ya. 5, 10, 8, 13, 11, dan 16. Nah, jika ketemu yang berdekatan itu tidak memiliki pola, maka kita bisa menggunakan namanya selang. Artinya kita lengkapi 1 atau lengkapi 2. Ini kita coba lengkapi 1 dulu ya. 5 ke 8 itu positif 3, kemudian 10-nya ke 13 itu tambah 3. 8 ke 11 tambah 3. 13 ke 16 tambah 3. Ya, membentuk juga suatu pola ya. Nah, coba kita cek 11 tambah 3 berapa? 14. 16 tambah 3? 19. Kemudian 14 tambah 3 lagi 17. Ya, artinya jawabannya tetap sama, yaitu 14, 19, 17. Jadi tergantung bagaimana cara siswa memandang masing-masing barisan bilangan tersebut. Oke, contoh yang keempat itu ada 3, 6, 12, 24, 28. Coba kita cek kenapa 3 ke 6. 3 ke 6 tambah berapa tuh? Tambah 3. 6 ke 12 tambah 6. 12 ke 24 tambah 12 ya. Oke. Bisa juga ya, 3 tambah dirinya sendiri bisa. Atau bisa juga kali-kali 2. Iya, kali-kali 2. 3 kali 2, 6. Oke, bisa ya. 48 kali 2, 96. 96 kali 2, 192. 192 kali 2, 384. Sehingga barisan selanjutnya itu adalah 96, 192, dan 384. Oke, untuk contoh terakhir, itu contoh yang kelima, 2, 10, 6, 7, 10, dan 4. Yang pertama, kita cek dulu yang berdekatan. 2 dengan 10 itu tambah 8. 10 ke 6 itu kurang 4. 6 ke 7 itu tambah 1. Loh, nggak ada nih. Tidak ada yang berulang. 7 ke 10 tambah 3 lah. Kalau begitu gimana? Kita cek selang-selangnya. Kita cek selang 1 dulu. 2 ke 6 positif 4. 10 ke 7 itu kurang 3. 6 ke 10 itu tambah 4. 7 ke 4 itu kurang 3. Artinya sudah berulang, maka dia membentuk suatu pola. Sehingga selanjutnya itu berapa? Ya, kita cek selang-selangnya, maka jawabannya itu adalah 14, 1, dan 18. Nah, jadi anak-anak yang perlu diingat itu yang pertama, perhatikan terlebih dahulu antara dua bilangan yang saling berdekatan. Apakah memiliki pola? Baik itu bisa menggunakan ditambah, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Jika nggak ketemu nih, bisa kita menuju langkah yang kedua, yaitu perhatikan antar selang bilangan seperti contoh yang kelima. Apakah dapat membentuk suatu pola. Oke, bisa ya? Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, coba deh kerjakan tugas berikut nomor 1 dan nomor 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan mengerti. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya dan dikirimkan ke WA Group atau ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.